Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Senin 13 Januari 2025, Pekan Biasa Pertama. Renungan kita diambil dari Injil Markus, bab 1, ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah, katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang membereskan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di depan perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka pergi mengikuti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, menarik untuk kita renungkan kisah panggilan para murid pada hari ini. Saya memberi judul Spontanitas Panggilan Para Murid. Mari, mulai sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan dan perutusan merupakan dua hal yang tak bisa terpisahkan satu sama lain. Dan dua hal tersebut menjadi ciri khas identitas kita sebagai murid Yesus. Menjadi murid Kristus berarti kita siap sedia untuk diutus kapan dan di mana saja. Saya teringat akan pengalaman seorang bapak. Suatu hari, ketika sedang asik bekerja di ladang, seorang bapak menerima telepon dari pastor parokinya. Mungkin ketika HP berdering, dia bertanya dalam diri, "Ada apa lagi dengan pastorku ini?" Dan pastor itu langsung berkata kepada bapak itu, dia katakan, "Bapak, saya mau kunjungan umat di stasi. Apakah Bapak bisa bersama saya berkunjung ke rumah umat?" Mendengar ajakan pastor itu, tanpa berpikir panjang, bapak tadi langsung berkata, "Iya pastor, nanti saya tunggu pastor di rumah," jawabnya. Tanpa berpikir panjang, bapak itu langsung berhenti bekerja dan kembali ke rumah untuk menunggu kedatangan pastor. Bapak itu selalu terlihat ceria dan sukacita ketika bersama pastor mengunjungi umat di stasi. Karena itu terkadang muncul komentar dari banyak orang, "Apa sih yang menjadi obat bagi bapak itu sehingga dia selalu hidup bahagia?" Sikap spontanitas dalam melayani Tuhan menjadi kunci sukacita iman dalam dirinya. Dia sampai pada kesadaran rohani bahwa segala yang ada pada dirinya adalah berasal dari Tuhan. Dia merasakan bahwa dia telah memperolehnya dengan gratis dari Tuhan. Maka apa salahnya bila dia pun mau berbaginya dengan sesama yang membutuhkan secara cuma-cuma. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bapak ini memaknai momen kunjungan umat bersama pastor sebagai sebuah kesempatan berahmat, kesempatan untuk hadir, menyapa dan meneguhkan umat lain agar mereka pun semakin datang dan dekat dengan Tuhan. Dalam bacaan hari ini, kita mendengar dari Santo Markus tentang kisah spontanitas panggilan para murid. Pesisir Danau Galilea merupakan tempat yang ramai. Banyak orang datang ke sana, mungkin ada yang datang untuk sekedar rekreasi,
tapi ada juga yang datang untuk berdagang, khususnya untuk membeli ikan. Yesus memperhatikan dan mendekati beberapa pria yang sedang membereskan jala mereka. Penjala ikan merupakan sebuah tugas yang membutuhkan keberanian untuk berhadapan dengan arus danau dan kedalaman danau yang tak terkira. Seorang penjala ikan berani berhadapan dengan beragam sikap para pembeli dan berani bertarung dengan hasil tangkapan. Mereka sudah memiliki penghasilan yang cukup bagi diri mereka dan juga bagi keluarganya. Namun suatu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama adalah bahwa saat mendengar panggilan Yesus, mereka spontan, mereka secara sadar tahu dan mau meninggalkan pekerjaan mereka dan meninggalkan keluarga mereka. Mereka mengikuti ajakan Yesus, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kunjadikan penjala manusia." Dalam diri mereka ada sikap percaya dan penuh harapan. Mereka percaya dan berharap bahwa Yesus akan menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan yang baru bagi mereka. Setiap kita memiliki pengalaman yang beragam dalam mengikuti Yesus. Dengan merenungkan Injil hari ini, kita semua kembali diingatkan akan pengalaman pertama ketika kita terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Tentu saja di antara kita yang menjadi Katolik dengan beragam cara. Ada yang menjadi Katolik karena mewariskan iman warisan yang diterimanya dari keluarga, karena dia terlahir dari dan dalam keluarga Katolik. Ada yang menjadi Katolik karena pengalaman perjumpaan dengan orang Katolik tertentu, entah itu pengurus gereja, pastor, atau siapa saja. Atau ada yang menjadi Katolik karena pengalaman iman pribadinya saat dia sendiri merasa disapa dan diteguhkan oleh Tuhan, mungkin ketika sedang sakit atau sedang berada dalam situasi sulit. Intinya bahwa Tuhan selalu datang mendekat dan menyapa kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus senantiasa menawarkan rencana indahnya bagi hidup kita. Dan Tuhan membutuhkan kesediaan kita untuk membuka diri dalam mendengarkan dan menjawab panggilannya itu. Maka dengan merenungkan kisah panggilan para murid hari ini, semoga kita belajar dari mereka. Kita mau dengan spontan menjawab tawaran panggilan dari Tuhan. Semoga kita tetap yakin bahwa Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun perjalanan hidup kita masing-masing sesuai dengan rencananya. Tuhan memberkati. Amin.